Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Fadila sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Sinur Halifa sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Andesan Nur Cahya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Puri Febriani sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Nurholis Apriliani sebagai penanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Setiawan sebagai peliput. Kami dari kelas 12 MIA 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelas 12 yaitu tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu konsep radiasi gelombang elektromagnetik dan pembentukannya. Apa sih gelombang elektromagnetik dan radiasinya itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium atau gelombang yang dapat merambat di ruang hampa. Sedangkan radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus arah perambatannya. Berikut merupakan 4 persamaan teori elektromagnetik dari Maxwell. Yang pertama, muatan listrik menghasilkan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Gauss. Magnet selalu memiliki 2 kutub. Medan magnet dihasilkan oleh arus listrik atau perubahan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Ampere. Medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Faraday. Jadi, dari keempat teori tersebut, Maxwell berhipotesis bahwa perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Sementara itu, perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Jadi, interaksi antara perubahan medan magnet dan medan listrik akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yaitu spektrum elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat pengantar yang menimbulkan arus bolak-balik. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz, sementara panjang gelombangnya yaitu sekitar 3 mm. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah lebih besar daripada panjang gelombang sinar tampak. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz, sementara panjangnya yaitu 400 nm sampai 800 nm. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz, sementara panjang gelombangnya antara 10 nm sampai 100 nm. Yang keenam yaitu sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz, sementara panjang gelombangnya yaitu antara 10 pangkat min 11 sampai 10 pangkat min 8 m. Yang ketujuh yaitu sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi yaitu antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Berikut merupakan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatannya. Yang kedua itu kecepatannya konstan dalam ruang hampa, besarnya yaitu 3 kali 10 pangkat min 8 meter per sekon. Dapat dipantulkan, dibiaskan, interferensi, dan polarisasi. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Dapat merambat di dalam ruang hampa, memiliki energi yang besarnya berfrekuensi pada persamaan E sama dengan HF sama dengan H dikali C per lambda. Selanjutnya itu sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik. Yang kedua yaitu gelombang mikro dihasilkan oleh matahari, tabung diode, magnetron, dan alat-alat yang dirakit untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga yaitu sinar inframerah dihasilkan oleh getaran-getaran elektron dan bahan lain yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Yang keempat yaitu cahaya tampak dihasilkan oleh
Uraian sinar matahari dan lampu. Yang kelima, sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Yang keenam yaitu sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak di bagian kulit atom. Yang ketujuh yaitu sinar gamma yang dihasilkan oleh radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil. Selanjutnya, pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Yang kedua, gelombang mikro dimanfaatkan sebagai pemanas microwave, komunikasi radar, dan pengukur kedalaman laut. Yang ketiga, sinar inframerah untuk terapi fisik, terapi remote control untuk mengeringkan cat kendaraan. 4. Cahaya tampak dimanfaatkan sebagai berikut: pada bidang telekomunikasi, pada bidang kedokteran, pada bidang industri. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dimaksudkan sebagai berikut: proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit. 6. Sinar X sebagai memotret organ-organ untuk menganalisis struktur tubuh, mendeteksi keretakan. Ketujuh, sinar gamma dimanfaatkan sebagai terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng. Yang terakhir yaitu bahaya radiasi. Sinar ultraviolet pada manusia menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Pada tumbuhan, tanaman menjadi lambat dan bahkan menjadi kerdil. Jika terjadi lubang ozon yang menembus permukaan bumi dan mengenai orang, dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan merubah molekul DNA. Gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres saraf otak, dapat menimbulkan radikal bebas dan menyebabkan penyakit kanker. Mengonsumsi makanan yang diolah atau dipanaskan dalam microwave dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin. Teknologinya yaitu 1. Laptop. Laptop memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, misalnya mengakibatkan nyeri kepala, insomnia, dan mual-mual. Handphone, efek dari handphone itu mengurangi produksi sperma. Bagi wanita hamil, penggunaan handphone mengganggu pembentukan janin terhadap kandungannya, mengganggu ingatan manusia. Yang ketiga yaitu komputer. Terlalu lama memandang monitor komputer dapat menyebabkan penyakit rabun mata, katarak, dan epilepsi. Yang keempat, televisi. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Di sini saya akan bertanya. Yang pertama, mengapa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal? Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal karena menunjukkan gejala polarisasi atau pengutuban. Nah, polarisasi yaitu proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Sebutkan contoh pengaplikasian sinar inframerah. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah diaplikasikan sebagai terapi medis. Pada bidang militer, terdapat teleskop inframerah yang dapat digunakan untuk melihat di tempat gelap dan dimanfaatkan juga untuk satelit memotret bumi. Di bidang elektronika, dimanfaatkan pada remote control. Ada berapa cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya? Ada 2 cara, yaitu dengan sistem amplitude modulasi dan sistem frekuensi modulasi. Tadi kan bahaya radiasi dapat menyebabkan radikal bebas. Apa yang dimaksud dengan radikal bebas itu? Apa yang dimaksud dengan radikal bebas? Radikal bebas molekul yang kehilangan satu buah elektron dari pasang elektron bebasnya atau merupakan hasil pemisahan homolitik suatu ikatan kovalen. Akibat pemecahan homolitik suatu molekul akan terpecah menjadi radikal bebas yang mempunyai elektron tetap berpasangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.